Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Jaya Pratama dari kelas D3IF 4903 dengan NIM 607062530008. Di sini saya akan menjelaskan responsi struktur data dari Denpas ini. Yang pertama, saya membuat kelas node. Ini untuk menyimpan yang ini node E ya. Jadi generik agar fleksibel untuk menampung tipe data apapun. Di dalamnya terdapat variabel data untuk menyimpan objek dan pointer next untuk menyimpan referensi ke node berikutnya. Pokoknya intinya gitu. Terus lanjut ke kelas resep. Nah, ini resep. Jadi ini fungsinya yaitu untuk sebagai data objek. Jadi kita ke penjelasannya. Jadi untuk metode ini ada 3 ya. Ada nama resep, bahan. Jadi untuk nama resep ini yaitu judul masakan. Misal contohnya itu nasi goreng. Terus ada bahan utama, bahan pokok. Misal contohnya itu nasi. Nah, terus ini ada waktu memasak. Waktu memasak itu durasi yang dibutuhkan untuk berapa lama gitu untuk memasaknya itu. Misal contohnya itu 15 menit atau 5 menit gitu untuk masak nasi goreng atau telur. Untuk jadi untuk penggunaan private ini artinya datanya itu tidak bisa diubah sembarangan dari kelas, harus lewat jalur konstruktor. yang ini. Nah, ini kayak pintu masuknya untuk membuat data set baru gitu. Saat kita menulis new resep, masakan baru gitu, resep baru, misalnya itu sate ayam, terus waktunya itu 30 menit. Jadi nilai tersebut itu akan ditangkap dan disimpan ke dalam atribut yang ada di atas. Kata kuncinya tuh digunakan untuk membedakan antara variabel di dalam parameter. Terus untuk metode get nama resep ini metode yang ini bersifat private. Kita tuh butuh fungsi untuk pengambilan getter gitu. Misal jika ingin melihat nama responnya saja di kelas lain seperti di kelas main. Terus untuk metode toString ini adalah bagian bisa disebut yang krusial gitu, yang sangat membantu. Jadi untuk melakukan override pada toString, kita memberitahu Java tuh kalau aku kepanggil gitu. Jadi saat fungsi print di single list tadi
Jadi yang dijalankan akan muncul di layar bukan kode yang aneh, melainkan kalimat lengkap yang berisi resepnya. Jadi nanti keluar outputnya tuh nama-nama dari resepnya. Terus lanjut ke single list. Ini adalah bagian terakhir, enggak terakhir sih, bagian otaknya, yaitu untuk menjalankan semua codingan sebelumnya yang di kelas main. Ini berfungsi untuk mendemonstrasikan bagaimana single list bekerja dalam menyimpan dan mengelola data resep. Yang pertama kita membuat objek single list. Aduh, sorry bang. Jadi untuk metode ini jadi public class single list dan node yang ini node atau generic itu menandakan bahwa linked listnya fleksibel. Kita bisa pakai list untuk menyimpan tipe data apapun, misalnya string, integer, atau kelas resep yang tadi saya sebut. Terus ada var node itu untuk gerbangnya, yaitu paling depan di head. Terus last node itu petunjuk untuk gerbang, dia itu paling belakang atau tail gitu. Terus name, nah name ini untuk variabel biasa sih, untuk ngasih nama listnya yang berguna untuk ngeprint pesan. Terus untuk ini adalah konstruktor fungsi yang pertama kali jalan saat kita membuat objek dari kelas di main, yang terakhir main Java ya. Jadi yang di awal pembuatan list masih kosong ya, makanya var node dan last node itu diset menjadi 0, tidak menunjuk ke mana-mana. Operasi tambahan data insertnya tuh tambah di depan. Nah, untuk insert yang add foreign itu fungsinya untuk membuat node gerbong baru gitu, berisi data insert item dan menaruh di paling depan. Kalau listnya masih kosong, jadi var node-nya dan last node itu langsung menuju ke node baru tersebut, seperti itu. Jadi kalau list sudah ada isinya, node baru ini atau tali pengaitnya tuh next atau lanjut diarahkan ke var node. Next diarahkan ke var node. Lalu status var node dipindah ke node baru yang ini. Nah, terus kita masuk ke public void ini. Ini kayak sama sih, sama kayak yang sebelumnya.
tapi ini tinggal nambahin node di paling belakang. Jadi kalau list itu udah ada isinya, contohnya tali pengait dari last node saat ini diarahkan ke node baru, lalu status last node ekor dipindah ke node baru tersebut. Terus lanjut ke sini. Ini untuk menghapus node paling belakang dan mengembalikan datanya. Yang pertama untuk ngecek ke kosong. Misal kalau list kosong, program akan error atau melampirkan peringatan no such element expression yang kayak gini, no such. Jadi kalau misal cuma ada satu data, var node-nya tuh var node sama dengan last node, maka var node dan last node langsung dibikin nol, lagi. Jadi list kembali kosong. Karena link list itu seperti tali pengait, yaitu pengaitnya itu cuma searah ke belakang. Jadi program nggak bisa langsung mundur dari last node. Programnya harus melakukan looping terlebih dahulu untuk jalan dari depan var node sampai ketemu node yang posisi tepat sebelum last node. Setelah ketemu ya, node sebelum terakhir itu dijadikan last node yang baru dan pentingnya next diputus. Terus kita lanjut ke empty yang ini empty ya, fungsinya untuk mengembalikan nilai true jika var node bernilai 0. Jadi cara gampangnya itu untuk buat ngecek list kita ada isinya atau tidak, atau kosong gitu. Terus print, nah ini print, ini berfungsi untuk mencetak semua isi link list ke layar. Jadi program akan melakukan looping mulai dari var node, terus bergeser pakai current dot next sampai print datanya sampai ke current bernilai 0, artinya sudah sampai ujung, datanya itu udah nyampe tujuan. Terus lanjut ke node. Nah ini bisa dibilang komponen paling penting dari seluruh sistem link list ya. Langsung saja dah. Jadi untuk public class node sama seperti di class link list, yang artinya tuh node ini bersifat fleksibel. Dia bisa membungkus data apa saja mulai dari string, integer sampai objek kompleks seperti resep yang sudah kita buat. Terus atribut isi gerbongnya itu data ini node next data. Ini tempat untuk menyimpan isi pesanan atau objek yang dimasukkan, misal objek resep mie goreng atau mie ayam gitu. Terus next, ini adalah pointer atau tali pengait, yaitu tipe datanya adalah node yang artinya variabel ini bertugas menyimpan alamat atau rujukan ke gerbong atau node selanjutnya. Terus ini ada konstruktor ya.
Jadi misal kita membuat node baru, kita harus memasukkan datanya objek. Secara default itu gerbong ini belum tersambung ke manapun, makanya this.next sama dengan 0, menjadi 0. Jadi tali pengaitnya itu baru akan dihubungkan lewat fungsi insert yang ada di class link list yang tadi, yang terakhir, yang ini ya. Terus untuk metode public get data return data ini fungsinya untuk mengambil atau mengintip isi data yang ada di dalam node baru. Terus lanjut yang terakhir, main Java.